Mbak Ani seorang gadis yang tinggal di sebuah kota Jakarta. Usianya sudah memasuki di mana layaknya wanita yang sudah pantas untuk menikah. Namun, Mbak Ani masih nyaman dengan pekerjaannya di sebuah perusahaan baju yang ada di Jakarta. Di tempat tinggalnya, Mbak Ani memiliki teman wanita dan juga pria. Kala itu, ada teman pria dari Mbak Ani, sebut saja bernama Rizky. Rizky pun menjelaskan maksud dan tujuan dan dia menemui Mbak Ani. Gini Mbak Ani, saya ingin mengenalkan Mbak Ani sama teman saya. Kebetulan dia ingin kenalan sama Mbak Ani, ujar Rizky. Mbak Ani pun menjawab, "Oh, boleh aja kok Rizky. Mana orangnya?" Kata Mbak Ani. "Nanti malam minggu dia saya antar ke sini Mbak," jawab Rizky. "Oh gitu, ya sudah kalau begitu," balas Mbak Ani. Malam minggu pun tiba. Benar saja, Rizky pun datang bersama dengan temannya. Sebut saja namanya Anton. "Assalamualaikum," Rizky memberi salam. "Waalaikumsalam," jawab Mbak Ani. "Oh Rizky, silakan duduk dulu. Sebentar ya, saya buatkan minum." "Makasih Mbak, repot-repot jadinya." "Gak apa-apa," kata Mbak Ani. Setelah teh dihidangkan, Rizky pun mengenalkan Anton kepada Mbak Ani. Mbak Ani pun berkenalan juga dengan Anton. Mereka pun saling ngobrol sampai Rizky dan Anton pulang dari rumah Mbak Ani. Malam minggu berikutnya, kali ini Anton yang sering ke rumah Mbak Ani. Sampai beberapa malam minggu ke depan. Sampai akhirnya Anton ingin melamar Mbak Ani. Namun, Mbak Ani yang hanya menganggap Anton sebagai sebatas teman, pun mengatakan pada Anton bahwa Mbak Ani belum ingin menikah dan masih ingin bekerja dulu. "Maaf ya Ton, aku belum bisa menerima lamaran kamu karena aku ingin kerja dulu. Soalnya adik-adikku masih kecil dan orang tuaku juga masih membutuhkan biaya kehidupan dari aku." Anton pun terdiam, sambil kecewa dalam hatinya, merasa patah hati yang teramat yang dia rasakan. Sejak saat itu, Anton tak lagi kelihatan. Namun, beberapa kejadian aneh pun terjadi kepada Mbak Ani. Di rumah Mbak Ani, sering sekali kesurupan. Sampai Mbak Ani harus dibawa ke kota yang ada di Jawa Barat. Namun, orang yang mengobatinya tak sanggup menyembuhkan. Karena jin yang merasuki Mbak Ani memiliki kesaktian yang lebih tinggi. Akhirnya, Mbak Ani pun dibawa pulang kembali. Berbulan-bulan Mbak Ani terbaring lemas di tempat tidur. Ditambah kesurupan yang selalu datang pada Mbak Ani setiap saat Mbak Ani sadar, dan selang beberapa lama lagi Mbak Ani kembali kesurupan. Seperti itu terus-menerus. Badan Mbak Ani pun semakin kurus dan wajahnya pun semakin lesu. Sudah banyak orang yang datang ingin membantu Mbak Ani, namun selalu gagal. Malah sosok jin yang merasuki Mbak Ani berkata, "Kalian takkan mampu bisa mengeluarkan aku, karena ilmu kalian lebih rendah dari aku." Hahaha, ujar jin tersebut. Para orang tersebut hanya bisa diam dan hanya meminta maaf kepada orang tua dari Mbak Ani, karena hanya bisa mampu membantu semampunya mereka saja. Orang tua Mbak Ani pun semakin sedih melihat keadaan Mbak Ani. Sampai akhirnya
Mbak Ani pun dibawa ke guru ngaji dari orang tua Mbak Ani. Dengan melakukan ritual khusus dari guru ngaji dari orang tua Mbak Ani, sebut saja Abah Ahmad. Abah Ahmad pun berkata kepada orang tua Mbak Ani, "Alhamdulillah Pak, Bu, masih belum terlambat. Kalau saja Mbak Ani dibiarkan lebih lama lagi, pasti Mbak Ani akan lewat imbuh Abah Ahmad." Orang tua dari Mbak Ani pun merasa bersyukur mendengar perkataan Abah Ahmad. Abah Ahmad pun dengan dibantu beberapa anak muridnya melakukan ritual khusus untuk menyembuhkan Mbak Ani sampai akhirnya Abah Ahmad bisa dan mampu menaklukkan jin yang ada di dalam raga Mbak Ani. Alhamdulillah, Mbak Ani sudah berhasil kami sembuhkan, Pak, Bu. Kita lihat saja dan tunggu keadaan Mbak Ani nanti membaik, ujar Abah Ahmad. Orang tua Mbak Ani pun tak henti-hentinya mengucap rasa syukur kepada Allah yang telah membantu memberikan jalan untuk bertemu Abah sehingga dapat menyembuhkan Mbak Ani. Akhirnya Mbak Ani bisa sembuh total, dan yang membuat kaget, tak lama dari kesembuhan Mbak Ani, Anton yang pernah melamar Mbak Ani dahulu tewas secara mengenaskan. Secara mendadak, Mbak Ani pun kini tahu siapa dalang dari sakit yang dideritanya. Dan Mbak Ani hanya bisa berterima kasih kepada Allah telah memberikan kesembuhan padanya. Setidaknya balasan yang diterima Anton adalah tulah dari perbuatannya sendiri.